Malam itu, Fajar mengajak Pak Rahman untuk ikut bersamanya dalam perjalanan ke jalan tempat kecelakaan. Sari terjadi. Mereka berdua tahu bahwa ini akan menjadi malam yang penuh emosi. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan arwah yang terperangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penabur Misteri, sebuah tempat di mana kisah-kisah kelam dan penuh teka-teki akan membawa Anda ke dunia yang tak kasat mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Fajar Sopir Ambulans. Sebelum kita memulai, saya ingin mendoakan agar Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, tidak pakai lama kita langsung ke ceritanya. Malam itu, Fajar kembali duduk di belakang kemudi ambulansnya. Hawa dingin khas tengah malam mulai merayap dari luar jendela, menembus ke dalam kendaraan yang seringkali menjadi saksi bisu antara hidup dan mati. Sudah bertahun-tahun, Fajar menjalani profesi sebagai sopir ambulans, dan shift malam selalu memberikan kesan tersendiri. Kota kecil tempatnya bekerja mulai sepi setelah pukul 10 malam. Lampu jalan yang jarang dan suasana sunyi membuatnya terbiasa dengan keheningan yang menyeramkan. Namun, Fajar bukan tipe orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal mistis. Baginya, malam hanyalah waktu yang berbeda, tanpa ada yang perlu ditakuti. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit, panggilan darurat masuk melalui radio ambulans. Ada kecelakaan di sebuah jalan pinggiran kota yang cukup dikenal oleh warga lokal. Jalan tersebut seringkali dianggap angker oleh masyarakat setempat karena banyak cerita tentang arwah gentayangan. Namun, Fajar tidak pernah percaya pada omong kosong seperti itu. Setelah mengkonfirmasi panggilan, dia segera melaju bersama tim medis menuju lokasi kecelakaan. Jalanan sepi membuat perjalanan terasa cepat. Namun semakin dekat dengan lokasi, Fajar merasakan suasana yang berbeda. Hawa dingin semakin pekat dan suara angin malam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Ketika tiba di lokasi yang disebutkan, suasana aneh menyelimuti tempat itu. Di bawah penerangan lampu jalan yang minim, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Tidak ada mobil ringsek, tidak ada korban tergeletak di jalanan. Fajar turun dari ambulans, diikuti oleh rekan-rekannya. Mereka memeriksa sekitar, menyisir jalan yang sunyi itu, namun hasilnya nihil. Tidak ada siapapun di sana. Bahkan, tidak ada jejak apapun yang menunjukkan adanya kecelakaan. Fajar mengangkat bahu, merasa ini hanyalah panggilan palsu atau kesalahan laporan. Mungkin seseorang sengaja melaporkan hal yang tidak terjadi. Meski bagi Fajar, hal semacam itu jarang terjadi di tengah malam. Setelah beberapa menit pencarian tanpa hasil, tim medis memutuskan untuk kembali ke ambulan. Fajar menyalakan mesin, tapi perasaan aneh masih menyelimuti pikirannya. Jalan yang sepi dan suasana malam itu terasa semakin mencekam. Namun, dia menepis semua pikiran negatif yang melintas di benaknya. Ini hanyalah malam biasa, dengan panggilan yang kebetulan salah. Mereka pun memutar balik ambulans dan kembali ke markas. Meski begitu, ketika melihat ke kaca spion, Fajar sekilas melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sesosok bayangan yang berdiri di pinggir jalan. Dia menatap ke arah ambulans yang semakin menjauh. Sepanjang perjalanan kembali, Fajar berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan yang muncul karena lelah atau lampu jalan yang redup. Tidak mungkin ada yang salah, pikirnya. Namun, bayangan itu terus mengganggu pikirannya. Seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal di lokasi itu. Fajar memilih untuk tidak membicarakannya dengan siapapun. Baginya,
panggilan darurat yang salah itu hanyalah hal kecil. Tapi entah kenapa, malam itu meninggalkan rasa tidak nyaman yang terus menghantuinya. Fajar berusaha melupakan kejadian itu, namun tanpa disadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan menyeramkan. Beberapa malam setelah insiden di Jalan Angker itu, Fajar kembali menjalani shift malamnya seperti biasa. Ketenangan malam membuatnya berpikir bahwa malam itu akan berjalan tanpa kejadian berarti. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, radio ambulans tiba-tiba mengeluarkan suara statis yang keras. Setelah beberapa detik, panggilan darurat masuk. Dengan suara tergesa-gesa, petugas operator melaporkan kecelakaan di lokasi yang tidak asing lagi bagi Fajar. Jalan yang sama, tempat kecelakaan misterius yang beberapa malam lalu tidak menghasilkan apa-apa. Fajar merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, namun dia tetap bersikap profesional. Kali ini, meski firasat buruk menghampiri, Fajar tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin ada kesalahan pada panggilan sebelumnya, dan kali ini benar-benar ada korban yang membutuhkan bantuan. Dia melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha sampai secepat mungkin di lokasi. Di tengah perjalanan, hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana malam menjadi semakin suram. Hawa dingin yang aneh kembali terasa ketika mereka mendekati lokasi kecelakaan. Sesampainya di sana, perasaan deja vu menyeruak. Lagi-lagi, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Jalan kosong, hanya lampu jalan yang redup dan suara angin yang menderu di telinga mereka. Fajar turun dari ambulans dengan rasa frustrasi. Bagaimana mungkin ini terjadi lagi? Rekan-rekannya mulai merasa aneh juga. Mereka menyisir area tersebut sekali lagi, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Fajar memeriksa setiap sudut, memfokuskan pandangannya ke dalam kegelapan, berharap ada sesuatu yang terlewat. Tapi hasilnya sama seperti sebelumnya, kosong kembali. Mereka harus pulang tanpa membawa korban atau menemukan bukti adanya kecelakaan. Fajar mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di jalan itu. Namun, dia masih berusaha keras menepis pikiran mistis yang mulai mengganggu kepalanya. Di dalam ambulans, saat perjalanan pulang, suasana menjadi lebih tegang. Tanpa sadar, Fajar menoleh ke kaca spion dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sekilas, dia melihat bayangan yang sama seperti sebelumnya, berdiri di tepi jalan. Kali ini, lebih jelas sosok perempuan dengan rambut panjang yang kusut dan pakaian compang-camping. Mata perempuan itu menatap lurus ke arah Fajar. Jantungnya berdetak cepat dan dia langsung memalingkan pandangannya, berusaha fokus pada jalan di depannya. Ketika dia memberanikan diri untuk melihat kembali ke kaca spion, bayangan itu sudah tidak ada. Setibanya di markas, Fajar mencoba tidak memikirkan kejadian itu. Namun, rasa gelisah terus menghantuinya. Malam itu, setelah semua selesai, Fajar duduk sendirian di ambulans, merenung. Ada sesuatu di jalan itu. Sesuatu yang bukan hanya kesalahan panggilan. Dia merasakan sebuah kehadiran. Dan semakin dia memikirkannya, semakin yakin bahwa arwah seseorang mungkin terjebak di sana. Namun, dia masih belum bisa mengungkapkan ini kepada siapapun. Fajar takut dianggap gila atau mulai percaya pada hal-hal yang tidak logis. Malam itu, Fajar pulang dengan perasaan tidak menentu. Tidur yang ia dapatkan pun tidak nyenyak. Mimpi buruk menghantui tidurnya, mimpi tentang sosok perempuan yang menatapnya di dalam ambulan, menunggunya di sudut-sudut gelap jalanan, dan mendekatkan diri dengan setiap detik yang berlalu. Fajar terbangun dengan keringat dingin di tubuhnya. Hati kecilnya mulai percaya bahwa ada sesuatu di balik kejadian aneh ini. Sesuatu yang akan terus menghantuinya sampai ia menemukan jawabannya. Namun, untuk saat ini,
Fajar memilih untuk diam dan menunggu panggilan berikutnya, yang entah kenapa dia yakin akan datang lagi. Malam berikutnya, Fajar kembali bertugas. Meski masih ada rasa tidak nyaman di hatinya, dia berusaha menjalani pekerjaannya seperti biasa. Namun, ada yang berubah. Fajar kini menjadi lebih waspada, terutama saat berada di dalam ambulans. Setiap kali dia melihat kaca spion, bayangan perempuan itu terlintas di pikirannya, meski tidak ada apa-apa di sana. Sepanjang malam, Fajar tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang menghantui pikirannya. Dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sekitar pukul 3 dini hari, Fajar bersama rekannya sedang dalam perjalanan kembali ke markas setelah menyelesaikan tugas. Jalanan sepi, hanya ada suara mesin ambulans yang bergaung di antara bangunan kosong di pinggir jalan. Namun, tiba-tiba radio ambulans kembali berisik dengan suara statis. Fajar mencoba mengatur frekuensinya, tetapi tidak ada suara manusia, hanya dengungan aneh yang semakin keras. Tiba-tiba, suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang terasa janggal. Fajar melirik ke kaca spion secara naluriah, dan kali ini dia melihat sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduknya berdiri. Di kursi belakang ambulans, samar-samar ada bercak darah yang tidak ada sebelumnya. Fajar tersentak, merasa bahwa ini tidak mungkin. Mereka tidak membawa korban yang terluka malam itu, hanya pasien biasa yang tidak mengalami cedera. Namun, bercak darah itu jelas-jelas ada di sana, mengotori lantai ambulans. Fajar menghentikan ambulans di pinggir jalan, membuat rekan-rekannya bertanya-tanya. Dengan tangan gemetar, dia menoleh ke belakang, memastikan apakah yang dilihatnya benar. Tetapi saat dia melihat langsung ke kursi belakang, tidak ada darah sama sekali. Lantai bersih seperti sedia kala. Fajar mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya imajinasinya, efek dari kurang tidur atau stres karena beberapa kejadian aneh belakangan ini. Namun, kegelisahan yang mengganggu pikirannya tak kunjung reda. Dia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi, bayangan perempuan itu muncul dalam benaknya. Semakin malam, semakin sering dia merasa seperti ada yang mengawasi dari belakang. Dia mulai merasa terjebak di dalam ambulansnya sendiri, seolah-olah kendaraan itu menyimpan rahasia gelap yang tidak ingin dia ketahui. Beberapa jam kemudian, Fajar akhirnya sampai di markas. Dia turun dari ambulans dengan perasaan lega, tapi tubuhnya tetap terasa tegang. Saat hendak mematikan mesin, suara aneh kembali terdengar dari kursi belakang. Kali ini, bukan hanya imajinasi. Suara berdecit dan seperti langkah kaki kecil terdengar jelas. Fajar memberanikan diri untuk memeriksa bagian belakang ambulans, membuka pintu perlahan. Namun, sekali lagi, dia tidak menemukan apa-apa. Suasana hening dan tidak ada tanda-tanda keanehan selain bayangan suara yang tadi ia dengar. Fajar merasa semakin bingung dan takut. Ada sesuatu yang tidak beres dengan ambulans ini. Mungkin, pikirnya, ambulans ini telah menjadi saksi dari begitu banyak kematian dan kesedihan, sehingga sekarang menjadi tempat bagi arwah yang tidak tenang. Namun, Fajar tidak bisa membiarkan ketakutannya menguasai. Dia berusaha bersikap rasional dan tetap fokus pada tugasnya. Tapi, dalam hatinya, Fajar tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Keanehan ini bukan hanya kebetulan, dan dia harus siap menghadapi apapun yang datang. Malam berikutnya, Fajar menjalani shiftnya dengan perasaan was-was. Keanehan yang dialaminya belakangan ini semakin mengganggu pikirannya. Meski dia berusaha bersikap profesional, rasa takut dan penasaran mulai menguasainya. Tidak ada yang tahu apa yang telah dialaminya, karena Fajar memilih untuk tidak membicarakannya dengan rekan-rekannya. Malam itu, dia berharap bisa melalui shift tanpa ada kejadian aneh. Namun,
Sekitar pukul 2 dini hari, panggilan darurat masuk lagi. Panggilan kali ini berasal dari lokasi kecelakaan di daerah yang berbeda. Awalnya, Fajar merasa lega karena setidaknya bukan di jalan yang sama dengan kejadian sebelumnya. Namun, saat ambulans mendekati lokasi yang dituju, perasaan deja vu kembali muncul. Meskipun alamatnya berbeda, tempat ini terlihat sangat mirip dengan lokasi-lokasi sebelumnya. Jalanan sepi, lampu jalan redup, dan suasana malam terasa berat. Hawa dingin, aneh mulai terasa lagi. Seperti ketika dia berada di jalan angker itu, Fajar merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia memarkir ambulans di tepi jalan dan bersama tim medis turun untuk memeriksa lokasi kecelakaan. Di depan mereka terlihat seorang korban tergeletak di jalan. Fajar merasakan jantungnya berdetak kencang. Akhirnya ada korban nyata. Mereka segera mendekati korban, namun semakin dekat, Fajar merasakan ada yang aneh. Korban yang mereka lihat tampak samar, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Ketika mereka sampai di depan korban, tubuh itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja di depan mata mereka. Fajar terdiam, tertegun dengan apa yang baru saja terjadi. Rekan-rekannya bingung dan mulai panik. Tetapi Fajar sudah bisa menduga bahwa ini adalah bagian dari keanehan yang telah menghantuinya beberapa hari terakhir. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk kembali ke ambulans. Tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ketika Fajar masuk ke dalam ambulans, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kursi belakang ambulans yang sebelumnya bersih, sekarang dipenuhi bercak darah. Bukan hanya itu, ada bekas-bekas tangan berdarah di dinding ambulans, seolah-olah seseorang telah meronta-ronta di sana. Fajar tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia mencoba memeriksa dengan lebih teliti, tetapi bekas-bekas itu mulai pudar seiring waktu, hingga akhirnya hilang begitu saja. Fajar merasa tubuhnya lemas, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari radio. Meski tidak ada panggilan masuk, suara itu terdengar seperti bisikan, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa Fajar mengerti. Dia mencoba mematikan radio, tapi tidak berhasil. Suara bisikan itu terus terdengar, semakin jelas dan semakin mendesak. Fajar merasa bahwa ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Namun, dia masih terlalu takut untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah beberapa menit dalam keheningan yang mencekam, Fajar dan timnya memutuskan untuk kembali ke markas. Sepanjang perjalanan pulang, Fajar tidak bisa berhenti memikirkan kejadian aneh ini. Dia merasa ada yang ingin disampaikan oleh sosok yang telah menghantui ambulansnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Fajar sadar bahwa dia sudah terlalu dalam terjebak dalam misteri ini, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menemukan jawabannya. Tapi, jawabannya mungkin lebih menyeramkan dari yang bisa dia bayangkan. Setelah kejadian di panggilan ketiga, Fajar tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang terus menggelayutinya. Bayangan perempuan yang sering dia lihat, bercak darah misterius, dan kejadian-kejadian aneh lainnya membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Suatu malam, setelah shift selesai, Fajar memutuskan untuk melakukan riset tentang jalan yang sering menjadi lokasi kejadian misterius itu. Dia menghabiskan beberapa jam di internet mencari informasi tentang kecelakaan atau peristiwa tragis di jalan tersebut. Dari pencariannya, Fajar menemukan sebuah berita lama yang mengguncang dirinya. Beberapa tahun lalu, terjadi kecelakaan tragis di jalan yang sama. Seorang perempuan muda tewas dalam kecelakaan itu setelah ambulans yang seharusnya menjemputnya datang terlambat. Korban itu yang tak tertolong ternyata sudah menunggu lama di jalan sebelum akhirnya meninggal di tempat kejadian. Fajar merasa darahnya mengalir dingin. Nama perempuan itu sama dengan nama yang samar-samar dia dengar dari bisik radio ambulansnya, sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan dengan jelas sebelumnya. Fajar mulai merangkai kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Dia sadar bahwa sosok perempuan yang terus menghantuinya mungkin adalah arwah korban kecelakaan tersebut. Perempuan itu tampaknya tidak bisa pergi dengan tenang karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ambulans yang seharusnya menyelamatkannya datang terlambat dan dia tewas tanpa sempat ditolong.
Fajar merasa bersalah, meskipun itu bukan kesalahannya langsung. Ambulans tempat dia bekerja adalah kendaraan yang sama yang seharusnya menjemput perempuan itu. Mungkinkah arwah perempuan itu masih terikat dengan ambulans tersebut, menuntut balas atau menunggu pengakuan? Sementara Fajar merenungkan semua itu, suara dari radio ambulan kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya suara bisikan, ada suara samar yang terdengar lebih jelas. Suara perempuan itu memanggil namanya, Fajar. Suara itu pelan dan terpotong-potong, seolah berasal dari jauh, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Fajar berdiri. Dia terpaku di kursinya, tidak tahu harus bagaimana. Suara itu memanggil lagi, kali ini lebih keras. Fajar, aku menunggumu. Ketakutan yang dulu selalu dia abaikan, kini menguasainya sepenuhnya. Ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah arwah yang menuntut perhatiannya. Fajar merasa tubuhnya mulai menggigil, tapi dia tahu dia tidak bisa terus melarikan diri. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jika benar ini adalah arwah perempuan yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, maka dia harus melakukan sesuatu. Fajar merasa ada kebutuhan mendesak untuk menenangkan arwah itu, untuk membantunya menemukan kedamaian. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal yang jelas, selama perempuan itu belum menemukan ketenangan, Fajar tidak akan pernah terbebas dari terornya. Dengan tekad baru, Fajar memutuskan bahwa dia akan kembali ke jalan angker itu, bukan sebagai seorang sopir ambulans, tapi sebagai seseorang yang ingin membantu arwah yang terjebak. Dia merasa bahwa jika dia tidak menghadapi perempuan itu langsung, kejadian ini tidak akan pernah berakhir. Mungkin, pikir Fajar, ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan masa lalu. Kesalahan yang meskipun bukan miliknya, tapi sekarang telah menjadi beban di pundaknya. Fajar tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus memutar kembali semua kejadian aneh yang dialaminya. Bayangan perempuan itu, suara bisikan, dan panggilan darurat yang misterius. Semuanya mengarah ke satu hal. Perempuan yang meninggal di jalan angker itu sedang menuntut sesuatu darinya. Dia merasa dipanggil kembali ke tempat kecelakaan untuk mengakhiri teror ini, sekali dan untuk selamanya. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut dan penasaran, Fajar memutuskan untuk pergi sendiri ke lokasi kecelakaan. Pada malam yang sunyi, Fajar berangkat dengan mobil pribadinya menuju jalan angker yang telah menghantuinya. Jalan itu tampak lebih mencekam daripada biasanya. Lampu jalan yang suram memancarkan cahaya temaram, memberikan suasana seram yang membuat bulu kuduk berdiri. Sepanjang perjalanan, Fajar terus merasa bahwa dia diawasi. Hawa dingin yang aneh kembali terasa, seperti ada sesuatu yang menunggunya. Meski jantungnya berdegup kencang, Fajar tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Dia tahu dia harus menghadapi ini. Sesampainya di lokasi kecelakaan, Fajar memarkir mobilnya di tepi jalan dan keluar. Tempat itu benar-benar sepi. Hanya ada suara angin yang bertiup dan sesekali gemerisik daun. Fajar berdiri di pinggir jalan, memandangi lokasi di mana perempuan itu dulu ditemukan tewas. Dia berharap mendapatkan semacam petunjuk atau tanda, tapi tidak ada apa-apa selain keheningan yang mencekam. Setelah beberapa menit, tiba-tiba udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Fajar merasakan kehadiran yang tak terlihat, seperti ada sesuatu yang mendekatinya. Perlahan, dari sudut matanya, Fajar melihat sosok yang dia kenal. Perempuan itu, sosok yang selama ini hanya muncul di kaca. Spion ambulansnya sekarang berdiri di hadapannya, tampak lebih nyata daripada sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun penuh kesedihan. Dan pakaiannya masih compang-camping seperti yang terakhir kali Fajar lihat. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatap Fajar dengan pandangan yang menembus hingga ke dalam jiwa. Fajar merasa seluruh tubuhnya membeku, tapi dia tahu inilah saatnya untuk berbicara. Dengan suara bergetar, Fajar mencoba mengumpulkan keberaniannya. Aku tahu kau ingin sesuatu. Aku tahu kau meninggal di sini. Dan aku
Aku minta maaf, katanya dengan suara lirih. Perempuan itu tidak bergerak, hanya terus menatapnya dengan pandangan yang hampa. Fajar melanjutkan, aku bukan sopir yang waktu itu terlambat, tapi aku ingin membantu. Apa yang kau butuhkan? Apa yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Selama beberapa saat, keheningan melingkupi mereka. Kemudian, perempuan itu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ambulans Fajar, seolah-olah memberi isyarat. Fajar mengerti bahwa arwah perempuan itu masih terikat dengan ambulans yang seharusnya menolongnya. Dan selama dia belum menyelesaikan urusannya, ambulans itu akan terus dihantui. Fajar menunduk, merasa bersalah meskipun dia tidak terlibat langsung dalam kejadian tragis itu. Namun, sekarang dia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Fajar berjanji dalam hati bahwa dia akan melakukan apapun untuk membantu arwah perempuan itu menemukan ketenangan. Saat dia menatap kembali ke arah perempuan tersebut, sosoknya perlahan-lahan mulai memudar, meninggalkan Fajar dalam kesunyian. Malam itu, Fajar tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang harus dia lakukan untuk membebaskan ambulans itu dari kutukan yang menghantuinya. Fajar kembali ke markas ambulans dengan firasat yang semakin kuat bahwa dia harus menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan arwah perempuan itu. Namun, dia belum tahu bagaimana cara tepatnya untuk membebaskan arwah itu. Keesokan harinya, Fajar memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam tentang kejadian kecelakaan di masa lalu yang melibatkan ambulans tempat ia bekerja. Dia tahu bahwa jika perempuan itu masih menghantui ambulans, pasti ada sesuatu yang belum tuntas. Fajar pergi ke kantor catatan, lalu lintas dan mencoba mencari dokumen tentang kecelakaan yang terjadi di Jalan Angker itu beberapa tahun lalu. Setelah beberapa waktu, dia menemukan laporan yang mencatat peristiwa tragis tersebut. Perempuan yang tewas dalam kecelakaan itu bernama Sari, seorang gadis muda yang terlambat ditolong karena ambulans yang seharusnya menjemputnya mengalami gangguan teknis dan datang terlambat. Fajar merasakan ada rasa penyesalan besar yang belum terselesaikan dalam insiden ini. Ambulans yang terlambat itu adalah kendaraan yang sama dengan yang dia gunakan saat ini. Fajar membaca lebih lanjut dan di sana tertulis bahwa Sari meninggal dengan luka parah di tepi jalan, menunggu ambulans yang tak kunjung datang. Keluarganya pernah menyatakan kekecewaan besar terhadap pihak ambulans, tapi kasus itu akhirnya mereda dan dilupakan. Namun, bagi Fajar, kasus ini masih hidup dalam bentuk arwah Sari yang tidak tenang. Fajar menyadari bahwa arwah Sari masih terjebak karena kesalahan di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan. Dan sekarang, Sari sepertinya membutuhkan pengakuan, penebusan atas kematian tragisnya yang tidak sempat ditolong. Fajar merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan, tapi masih belum yakin apa yang akan menenangkan arwah itu. Dalam pencariannya, Fajar bertemu dengan mantan sopir ambulans yang bertugas saat kecelakaan Sari terjadi. Sopir itu, Pak Rahman, sudah pensiun dan hidup tenang di rumahnya. Fajar memutuskan untuk menemuinya dan berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Pak Rahman menyambut Fajar dengan hangat, meskipun matanya menunjukkan bayangan dari masa lalu yang berat. Ketika Fajar mulai menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, Pak Rahman menghela napas panjang. Dia mengakui bahwa malam itu adalah salah satu penyesalan terbesarnya. Ambulans yang dia kendarai mengalami kerusakan mesin, dan meskipun dia berusaha secepat mungkin, mereka terlambat sampai di lokasi kecelakaan. Pak Rahman tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak berhasil menyelamatkan Sari. Dia mati karena aku terlambat, kata Pak Rahman dengan suara gemetar. Dan aku tahu
dia belum bisa pergi dengan tenang. Fajar mendengarkan dengan seksama, merasakan beban berat yang dibawa oleh Pak Rahman selama bertahun-tahun. Fajar tahu bahwa ini adalah kunci untuk menenangkan arwah Sari. Mereka harus meminta maaf dan memberi pengakuan atas kesalahan yang terjadi, agar Sari bisa beristirahat dengan damai. Dengan tekad yang kuat, Fajar memutuskan untuk kembali ke ambulans bersama Pak Rahma dan mencoba mengakhiri kutukan yang menghantui mereka selama ini. Malam itu, Fajar mengajak Pak Rahman untuk ikut bersamanya dalam perjalanan ke jalan tempat kecelakaan Sari terjadi. Mereka berdua tahu bahwa ini akan menjadi malam yang penuh emosi. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan arwah yang terperangkap. Malam itu, Fajar dan Pak Rahman berangkat bersama ke jalan angker yang telah menghantui Fajar selama berminggu-minggu. Mereka naik ambulans yang sama, kendaraan yang terlibat dalam insiden tragis bertahun-tahun lalu. Suasana dalam ambulans terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Pak Rahman diam sepanjang perjalanan, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara Fajar berusaha menenangkan dirinya, meskipun firasat buruk tak kunjung hilang. Setibanya di lokasi kecelakaan, jalan itu tampak sunyi seperti biasanya. Namun, malam ini Fajar merasa ada perbedaan. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dan suasana semakin mencekam seiring waktu berlalu. Mereka berdua turun dari ambulans dan berdiri di tepi jalan, di tempat yang diyakini sebagai lokasi di mana Sari meninggal. Fajar menatap Pak Rahman yang tampak gelisah namun tegar, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat itu juga, udara di sekitar mereka terasa berubah. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, muncul sosok perempuan yang sama, berdiri di tepi jalan dengan tatapan kosongnya. Sari tampak lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya menyiratkan kesedihan mendalam. Namun ada keinginan yang kuat untuk berbicara. Pak Rahman melangkah maju. Matanya dipenuhi air mata. Dengan suara serak, dia mulai berbicara. Sari, aku minta maaf. Aku terlambat. Seharusnya aku bisa menolongmu. Seharusnya aku sampai tepat waktu. Fajar berdiri di samping, merasakan beban emosional yang berat di udara. Pak Rahman terus berbicara, mengakui kesalahannya dan memohon maaf. Aku tidak bisa memperbaiki apa yang terjadi. Tapi tolong, temukan kedamaian. Kau berhak untuk tenang, katanya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, sosok Sari merespon. Perlahan, ekspresi wajahnya yang sebelumnya penuh kesedihan mulai berubah. Mata kosongnya yang hampa mulai dipenuhi dengan air mata. Dan dia menatap Pak Rahma, seolah-olah akhirnya mendengar pengakuan yang dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Keheningan yang panjang melingkupi mereka bertiga, di mana hanya suara angin malam yang terdengar. Sari tampak lebih tenang sekarang. Meskipun kesedihan di wajahnya masih terasa, Fajar merasakan bahwa inilah saatnya bagi Sari untuk pergi. Dia berkata dengan lembut, "Sari, kami sudah di sini. Kami minta maaf. Kau bisa pergi dengan tenang sekarang." Dengan tatapan terakhir yang penuh arti, Sari perlahan mulai memudar ke dalam kegelapan. Seolah-olah dia akhirnya bisa beristirahat. Udara dingin yang sebelumnya begitu mencekam mulai memudar, digantikan oleh perasaan damai yang tak terlukiskan. Pak Rahman terisak pelan, merasa seolah-olah beban yang dia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Fajar juga merasa lega, meskipun masih terkejut dengan semua yang telah terjadi. Malam itu, teror yang menghantui mereka selama ini berakhir. Dan untuk pertama kalinya, Fajar merasakan ketenangan yang sejati. Tidak ada lagi bisikan dari radio. Tidak ada lagi bayangan di kaca spion. Ambulans itu, yang dulunya menjadi tempat terjadinya begitu banyak tragedi,
kini bisa kembali menjalankan tugasnya tanpa dihantui oleh masa lalu. Setelah semuanya selesai, Fajar dan Pak Rahman kembali ke ambulans. Mereka duduk dalam diam, masing-masing merenungkan apa yang baru saja terjadi. Fajar menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, arwah Sari kini telah menemukan kedamaian. Ketika mereka meninggalkan lokasi kecelakaan, Fajar merasa bahwa hidupnya akan berbeda sekarang. Dia telah melalui sesuatu yang luar biasa. Dan meskipun itu penuh dengan ketakutan, dia bangga bisa membantu arwah yang terjebak untuk menemukan ketenangannya. Ambulans itu kini hanyalah kendaraan penyelamat biasa lagi, tanpa hantu, tanpa misteri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Fajar bisa menyetir dengan perasaan lega, mengetahui bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya. Selamat malam dan hati-hati. Mungkin mereka sedang mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.